Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kerdolong. HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Dan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari surat kiriman Paulus kepada Timotius, yaitu 1 Timotius 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Dan yang menjadi pembimbing ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengakuan Sang Rasul Paulus. Sebagaimana kita ketahui, Paulus sebelum menjadi rasul, dia berlatar belakang seorang Sanhedrin, seorang ahli Taurat, dan bahkan dia seorang pemegang kuasa untuk penganiayaan orang-orang Kristen pada zaman itu. Sebenarnya kalau Paulus melakukan semuanya itu bukan karena kejahatannya, dilatar belakangi dengan hati yang tidak benar, tetapi itu adalah tuntutan agama, yang pada saat itu agama Kristen baru berkembang. Dia harus berhadapan dengan agama-agama setempat, khususnya agama Yahudi. Karena itu agama Yahudi selalu berusaha untuk menghancurkan dan memusnahkan agama yang baru timbul itu. Tetapi apapun tekanan, apapun perlawanan, apapun yang dihadapi orang-orang Kristen, secara khusus yang telah dilakukan oleh Paulus yang bernama Saulus sebelum menjadi rasul, orang Kristen tidak pernah mundur. Dan karena itulah, dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat dan pengalaman yang dia lalui, setelah dia dipilih Yesus menjadi rasulnya, menjadi pengikut Kristus, kita tahu bahwa Paulus adalah salah seorang rasul yang paling hebat, yang paling banyak meninggalkan surat-surat kiriman kepada kita, dimulai dari kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya, yang menjadi acuan menjadi patokan bagaimana kita mengetahui apa yang dilakukan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu dalam renungan ini Paulus memahami, ketika dia melakukan yang dilakukan sebelum menjadi Kristus, dia katakan dia lakukan tanpa sepengetahuannya. Tetapi karena tuntutan agama, tuntutan iman agama Yahudi, dan setelah dia ditangkap menjadi murid Yesus, dia tahu dan dia sadar dan dia mengakui kepada siapapun, kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya, Paulus selalu berkata, dahulu aku adalah penganiaya dan penindas orang-orang Kristen. Itu tidak pernah ditutup-tutupi. Tetapi sekarang aku sudah ditangkap dan dibebaskan, dimerdekakan, dan diampuni oleh Yesus.
Ini menjadi sangat menarik, karena ini menjadi contoh yang luar biasa bagi kehidupan kita setiap hari. Bagi Tuhan, bagi Yesus, apapun latar belakang, apapun masa lalu, apapun yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lampau, itu tidak akan menghalangi kita untuk menjadi dikasihi oleh Tuhan, karena kalau kita mau bertobat, memperbaharui diri, apalagi beriman dan mengikut Yesus. Contoh Paulus yang begitu luar biasa pada saat dia menjadi seorang tokoh Yahudi, yang kemudian dia menjadi seorang pekabar Injil yang sangat luar biasa populer. Dia membuat keputusan. Semuanya itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kemampuan dirinya, tetapi itu dipahami oleh Paulus karena saya dikasihi. Inilah kunci dari seluruh perbuatan Allah bagi manusia. Masa lalu, masa yang telah lampau, kejahatan, dosa, dan segala perbuatan yang tidak benar di masa lalu, itu akan diampuni Tuhan melalui kasih-Nya kalau seseorang bisa memperbaiki, bertobat, dan menjadi orang-orang yang betul, menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, menjadi pemberita-pemberita keselamatan. Kehidupan orang-orang yang sudah bertobat, kehidupan orang-orang yang sudah dibaharui menurut Paulus, itu harus kelihatan dari tingkah laku, dari perbuatan, dari hubungan sesama manusia, khususnya bagaimana membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Paulus membuat suatu keputusan, apapun yang saya lakukan masa lalu, kalaupun itu saya lakukan tanpa sepengetahuan, tetapi kasih Tuhan lebih besar untuk mengampuni dan menerima keberdosaan dan menjadi anak-anak Tuhan. Kalau sekarang kita diperhadapkan dengan kondisi ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau hari ini kita berkata kita menjadi pengikut Kristus, pada saat itu juga Tuhan akan menyambut kita, akan menerima kita, karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tetapi Tuhan selalu mempersiapkan kita ke masa depan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kita bagaimana kita di masa-masa lalu, tetapi Tuhan selalu arahkan bagaimana kita ke masa depan. Jadilah pengikut-pengikut Kristus, dan jadilah pemberita-pemberita, jadilah orang-orang diperbaharui oleh Kristus melalui Roh-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang telah menerima kami dalam keberdosaan kami, ketidakberdayaan kami. Melalui kasih-Mu kami telah Engkau ampuni menjadi orang-orang yang diselamatkan. Biarlah Roh-Mu memperbaharui kehidupan kami, agar hidup kami nyata sebagai orang-orang yang setia kepada Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.